Kembali lagi. Selalu kembali lagi, tapi kali ini kita sudah lebih bro dari sebelumnya, bro. Yes, betul. Yoi. Ruangan baru, Sudah terlihat baru, sudah tidak zoom lagi. tidak zoom Kita lagi. udah live sekarang. Sudah live kita di Akstrian Podcast. Kabedo. Terima kasih. Yoi. Kali ini kita kembali lagi di Akstrian Podcast episode terbaru tapi dengan konsep yang baru. Yang lebih matang, lebih prepare, lebih oke lah. Dan pastinya lebih proper ya. Yoi. Lebih proper banget kita. Sudah menghabiskan jutaan rupiah. Jutaan rupiah. Ini adalah hasil dari podcast kita yang dari pertama banget sampai dengan sekarang menghasilkan ruangan ini. Loh, itu dia. Gimana? Kita mau ngebahas satu hal yang ini lagi in ya. Lagi in dan banget. ini selalu terjadi berulang-ulang hampir setiap tahun. Betul, mungkin ya. Betul. Kadang kayaknya hanya jeda beberapa bulan udah dan muncul lagi. Yoi. Yaitu selebriti dan narkoba. Betul. Karena kayak di dunia showbiz itu yang namanya doping lah yang ya namanya mungkin. doping perlu, tapi menurut saya itu salah. Penyalahgunaan narkoba makanya. Yoi. Kayak gitu. Sebenarnya kan banyak gitu untuk memperkuat energi kita Betul, kan, olahraga. Betul, olahraga, terus makan kayak makanan yang sehat. makan yang itu juga, terus kayak pola hidup, dan yang Nah. paling penting adalah mengenai pergaulan, bro. Pergaulan. Jadi pergaulan itu adalah tempat di mana kita tumbuh dan berkembang secara langsung. Benar. Gitu dia. Boleh bergaul di mana saja asal tahu batasannya. Nah. Mana yang benar, mana yang enggak, itu menjadi takaran. Nah, jangan sampailah seperti kita sekarang mungkin akan sedikit mengkerucutkan mungkin kalau pergaulan terlalu bebas. Betul. Seperti tadi tema kita selebriti dan narkoba, dan yang lagi in sekarang nih Adalah seorang selebritas ya. Selebritas. Yoi, Termasuk selebgram juga. Seleb sosmed lah ya. Iya, betul. Bernama Miley Cyrus nih yang baru-baru ini betul. lagi hype banget. Yoi. Karena beliau ini kan juga merupakan ponakan salah satu artis papan atas juga gitu loh, yang bikin beritanya makin hype lagi, naik lagi kayak gitu, bro. Terlepas bukan kasus ya, apa ya? Yang sebelumnya kan betul. Milen nih wow. WOW deh. WOW banget ya. Wow. Nah, kita sekarang ada dari kompas.com nih artikelnya ya, biar lebih terpercaya kan. Betul. Milen Cyrus ini baru ditempatkan di sel khusus, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus saat dihubungi kompas.com hari Rabu. Oh, berarti masih baru banget ya, bro? Masih baru banget, karena yang terakhir gue baca bahwa dari Komnas HAM meminta bahwa Milen harus ditempatkan di sel khusus wanita. Betul, karena dunia seperti ini kan masih menjadi tabu ya di negara kita gitu. Jadi dengan atas permintaan dari Komnas HAM juga bahwa dia harus ditempatkan di sel khusus wanita. Karena sebagaimanapun latar belakangnya sekarang kan dia ya seperti ini berbeda gitu, bro. Menurut Bro Yudis nih tanggapannya, beliau masa generasi muda, Bro Yudis juga generasi muda, bro. Kita semua generasi muda. Gimana sih caranya, pentingnya buat biar kita pede, biar kita yakin sama tujuan hidup kita, sama cita-cita kita? Memang harus pakai narkoba kah biar pede atau doping? Menurut Bro Yudis gimana? Memang tidak membenarkan juga mungkin ya dengan itu. Masih banyak lah hal-hal lain, tapi kalaupun memang harus begitu ya pilihan masing-masing kan. Benar. Yang penting ya seperti sekarang, konsekuensinya harus ditanggung gitu kan. Tapi di luar semua itu, Bro Adi. Benar. Kalau Yudis sendiri nih, sepengalaman Yudis gitu ya, mencari. Dulu Yudis SD, SMP mungkin ya. Anaknya tuh nggak pedean, bro. Di samping kondisi fisik yang langsing banget kan, Yudis gitu. Akhirnya waktu SMA tuh dimulai dari pergaulan, bro. Betul. Pergaulan kelas SMA gitu, kelas 1, 2, 3 tuh anak-anaknya rame gitu. Benar. Jadi Yudis juga di tongkrongan gitu atau di kelas mungkin jadi terpacu, jadi wah, kalau dia terus yang mencari pusat menjadi perhatian, saya juga harus bisa nih biar seenggaknya bisa dilirik lah sama orang-orang gitu. Karena kita kan selama ini berpikir bahwa kita bisa nggak sih jadi mereka, atau kita sebenarnya maksudnya kita hidup juga harus punya prinsip. Benar. Nggak mungkin kita harus jadi mereka harus jadi kita. Tapi gimana caranya bahwa
mereka bisa, kenapa kita enggak? Nah, Ya itu dia, kadang-kadang bro. kita kayak melampaui batas pemikiran bahwa enggak, udah dia aja segala macam. Nah, dari situ banyak orang atau banyak generasi muda menemukan caranya sendiri. Nah, termasuk iya. cara yang benar atau cara yang salah, cara yang instan atau cara yang melalui proses. Melalui proses, benar. Gitu. Dan mungkin akhirnya sampai Yudis jadi seperti ini mungkin ya. Karena seperti tadi kata Bro Adi, ada orang yang ya udahlah biarin dia aja gitu. Nah, jadi misal di tongkrongan Yudis, akhirnya kan setelah melalui masa yang nggak pedean itu gitu. Akhirnya Yudis pedean gitu, ngelawak gitu mungkin ya, atau ngobrol. Terus akhirnya di beberapa teman Yudis juga kayak udahlah pokoknya mas Yudis aja yang ini mah, kurang mah ikutan ketawa aja. Jadinya kan terlatih sampai akhirnya ya seperti ini lah. Ya, benar. Karena orang itu gini Yun, kayak gua dulu mungkin kalau teman-teman SD gue atau SMA gue yang nonton nanti. SD mana tuh bro? Kamu lihat aku sekarang, jangan lihat. Kalau dulu gue menjadi orang pribadi yang gue bukan anak yang pinter di masalah di bidang pendidikan pada saat SD, tapi pada saat SMP SMA gue balas dendam. Bahwa gue I can show you the number gitu. Jadi gue bukan menjadi penonton, karena pilihan nyokap gue selalu info dan remind gue bahwa yang mau juara satu tuh banyak banget, nggak cuma lu. Jadi gue tuh harus usaha lebih. Dan pilihannya dua Yud, lo mau jadi penonton yang tepok-tepok atau lo menjadi bintangnya yang ditepok-tepokin kayak gitu. Makanya hidup tuh selalu ada dua pilihan bro. Benar. Dan pastiin bahwa kita tuh akan mengalami, kalau gue selalu nyebutnya kita akan alay pada waktunya gitu ya. Semua orang pasti kan kecil, alay, baru muda, dewasa. Kalau kata orang-orang gitu kan. Yes, jadi ada lebih hal-hal yang lu yakin gak nih harus seperti ini bla bla bla. Balik lagi nih sama Milen yang sedang tertimpa musibah ini, kita sebutnya musibah karena walaupun karena perilakunya sendiri, tapi menurut gua semua manusia tuh punya jatahnya. Punya jatah salah, punya jatah jatuh, punya jatah bangkit, sukses dan lain-lain gitu. Jadi kita tuh udah mulai belajar jangan menempatkan diri bahwa seolah-olah kita menjadi malaikat gitu. Nah itu dia bro, so suci betul ya. Yang paling kita berpikir bahwa mengatasnamakan A, mengatasnamakan B, padahal yang si A si B juga nggak begitu juga bro. Ya itu makanya banyak banget ya komentar-komentar nih yang hujatan-hujatan netizen yang segala macam hadir di Instagramnya Milen. Please kalian bisa improve, nggak hanya cuman komentar-komentar aja, tapi gimana caranya untuk bisa lebih dari Milen. Ya Milen adalah menjadi public figure dan menjadi contoh. Sekarang dia sedang terjatuh aja. Iya. Gitu. Kan kita sekarang misal udah ngehujat. Benar. Tahu-tahu kan mungkin Milen melewati fase ini. Benar. Menjadi lebih baik. Yang ngehujat mah tetap rebahan di kosan. Ya, tetap rebahan di kosan. Kota ya gue. Iya makanya. Gitu. Tapi bro, di luar Milen ini dari zaman dulu memang sudah banyak bro. Bisa kita lihat, bisa ini mungkin Ridho Roma dulu juga pernah. Lucita Luna yang sejawatnya beliau juga. Sejenis. Nggak sejenis tapi segeng. Segeng. Bahkan gitu. Dulu band legend slang pun kan, Kakak Bim. Betul. Dan ada itu pernah terjebak ya. Nah, iya, banyak lah pokoknya selebriti termasuk juga generasi muda. Benar. Yang namanya generasi muda kan anak muda gitu, pengen coba segala hal, bro. Benar. Termasuk teman-teman Yudis dulu kenal obat-obatan gitu SMP, bro. Waduh. Gila lu. Tapi Yudis nggak make. Soalnya dulu di SMP tuh ada Yudis kan punya angkot langganan. Nah, jadi si angkot langganan itu dinaikin sama anak-anak. Ini produsernya ngelawak terus, bro. Nah, di situ tuh ada kakak kelas Yudis waktu itu masih kelas 1, masih culun lah ya. Karena angkotnya juga satu arah, jadi Yudis ikutan situ. Terus di angkot tuh pas pulang tuh sekolah, kakak kelas Yudis ada yang ngeluarin obat tuh warna kuning. Orang biasanya nyebutnya tuh Destro. Kalau di Bandung mungkin Cece gitu ya, orang yang nakal-nakal pasti tahu. Terus dia tuh makan tuh beberapa butir sama minuman kopi gitu, apalah nggak tahu itu lupa. Diminum. Terus dia ini ngelamun, lemas gitu. Nggak lama dia muntah, bro. Waduh. Nah, makanya dari situ Yudis tuh kayaknya tidak kalau ini. Yudis kan dari dulu paling benci gitu muntah ya.
Jadi kalau ini efeknya kayak gini, jadi Yudis nggak mau. Dan alhamdulillahnya juga nggak pernah nyoba gitu pada akhirnya gitu. Bagus lebih bagus memang kita nggak usah bersentuhan sama sekali karena kan semua itu awalnya coba-coba. Cuman dari coba-coba enak nagih karena nyoba tuh nggak ada yang nggak enak. Kecuali kita makan racun obat nyamuk kayak gitu bawa langsung meninggal nggak enak kan. Jadi kalau nyoba-nyoba hal yang kayak gitu pasti awalnya enak. Termasuk nih pengalaman gue sendiri. Pada saat gue kelas 2 SMP itu gue ngelihat di depan mata gue ketika gue berangkat sekolah gitu ada anak-anak muda lah ya, anak-anak remaja gitu, itu lagi nongkrong, gue ngeliat dia nyuntik. Nah, pada saat gue ngeliat itu tuh kayak gue bilang dia ngapain ya, kok serem sih, tau-tau nyuntik kayak gitu-gitu. Nah, gue langsung cerita nih sama guru gue, gue kok lihat begini-begini, ini apa? Karena gue nggak ngerti jujur sampai dengan di usia gue yang 28 tahun ini, gue nggak kenal, alhamdulillah yang gue tahu cuma ganja, sabu ya bentuk-bentuknya aja yang biasa banyak yang ketangkep yang di TV umum lah ya. Kalau sejenis-jenis lain, alhamdulillah gue nggak tahu dan nggak mau tahu juga. Jadi kalau gue daripada duitnya habis buat beli narkoba, mendingan buat beli makanan nih, merchantnya ekstra kan banyak banget bro. Udah sama ini apa? Lebih bermanfaat. Benar. Dan dapat diskon diskon juga. Jadi teman-teman jangan lupa bisa dicek di websitenya Exterium ID. Axterium aja bro. Axterium aja, sorry. Axterium ID Instagramnya, infonya bisa dicek di situ. Infonya bisa dicek di situ dan di situ teman-teman bisa dapat banyak promo dari mulai lifestyle, kuliner sampai dengan kita punya merchant baru bro berkaitan dengan psikolog. Meditasi. Nah, psikologi, konsultasi ya. Betul banget bahwa detailnya bisa langsung dicek di website sini ya. Nanti ada website atau Instagramnya di sini. Yes. Ya itu pokoknya merchant terbaru kita yang punya hal yang berbeda bro. Jadi kan biasanya kita makanan, minuman. Karena gini, meditasi ini kan banyak kategorinya. Kadang kita stres atau apa gitu, sungkan bercerita sama temen, berbagi sama orang tua juga sangat nggak mungkin gitu kan. Di sini teman-teman bisa nemuin jawabannya. Tinggal konsultasi mungkin. Ntar kan dikasih tahu jalan keluar. Mungkin ini juga masih berkaitan dengan tema kita bro. Mungkin banyak juga yang memakai obat-obatan ini karena stres, lari dari kenyataan kan. Tuntutan. Nah, daripada mungkin opsi lain dibanding memakai itu, mungkin bisa konsultasi lah dengan yang ahli meditasi gitu kan. Mendekatkan diri kepada alam semesta. Iya, karena balik lagi seperti anak indie. Kita mendingan kita kembali ke alam ya. Karena kalau gua ya kalau stress release, gua tuh suka jalan-jalan karena memang hobinya jalan-jalan, cari duit dari jalan-jalan juga. Jadi udah kalau gua stress release ya gua jalan-jalan. Pokoknya mah kalau pengen terjerembab ke jalan yang salah dan kamu pasti tahu kan dia ini kalau saya pakai ini pasti ini resikonya harus benar ditanggung sendiri nih. Ngomong-ngomong ya, kita juga turut prihatin dengan kejadian yang ada menimpa Milen. Tapi kita tidak menghujat ya. Kita tidak menghujat. Kita di sini hanya sedikit menanggapi bahwa hal apapun yang terjadi dalam hidup kita itu akan menjadi tanggung jawabnya kita. Jadi jangan sampai dan yang pasti nih bro, yang paling berat adalah pasti keluarga. Semua balik lagi ke keluarga. Keluarga, orang-orang terdekat. Benar. Jadi teman-teman semuanya bahwa kasus-kasus seperti ini nggak hanya Milen, banyaklah selebritis lainnya yang menjadi panutan. Tolong teman-teman bisa pilih yang baik, yang enggak seperti itu. Dan kan efek terparahnya juga kan bisa menyebabkan kematian. Benar. Bro. Dan yang paling beratnya lagi adalah sanksi sosial bro. Dicap seumur hidup bro. Dia pernah di penjara, dia pernah apa? Padahal menurut gua ya, seorang itu ya menerima hukumannya atas kesalahannya itu wajar ketika itu selesai, udah selesai gitu. Tapi untuk masyarakat kita itu akan menjadi momok seumur hidup yang akan dikenang terus. Makanya kita sebagai orang yang ketimuran yang berpikir bahwa terlalu cepat menyimpulkan orang seperti apa dan bagaimana, itu hal-hal yang harus teman-teman bisa pikirkan. Dan saya rasa teman-teman di era milenial sekarang ini udah pinter-pinter banget, akses internet udah banyak banget dan udah keren-keren banget. Jadi hal-hal kayak gitu yang
bisa merubah pola pikir teman-teman. Jangan misal kalau ada kasus-kasus ini jangan dijadikan ajang menjadi bercandaan. Kadang-kadang suka jadi bercanda jadi meme gitu dan lain-lain tuh. Terus membuat si orang yang ngehujat tuh jadi sok suci gitu, bro. Padahal kita nih hanya beda dalam memilih dosa, bro. Dan memilih cara kita untuk jatuh kan tanpa kita sadarin bahwa apa yang kita lakuin sekarang ini kan akan berefleksi di masa kita yang akan datang, kayak gitu, bro. Kecuali kalau kita bisa merubahnya gitu kan menjadi lebih baik. Dan sudah banyak juga lah kebutihan seperti yang tadi dijelasin gitu, slang gitu kan. Sekarang udah nggak pernah pakai lagi. Karya-karya tetap jalan malah makin oke. Dan sekarang udah melegenda. Dan gue juga sempat baca beberapa artikel ya, bro, katanya kalau kita pakai ini efeknya seperti ini dan salah satunya nambah PD segala macam. Kalau menurut gue, kalau untuk masalah PD dan lain-lain itu sih berdasarkan dari kemauan atau tidaknya kita ya. Karena kan orang grafik itu harus naik bukan turun. Jadi hal-hal yang kayak gitu sih menurut gue itu sangat tidak benar. Kalau kalian mau jauh lebih baik dari yang sekarang, ya kalian belajar. Banyak kok caranya. Kalian bisa ikut kelas-kelas training yang nanti akan diadain sama expert. Gitu. Pokoknya pola hidup juga kan bisa dibenerin gitu ya. Yes. Dan gitu. Walaupun berprogres, tapi progresnya tuh bakal lebih bertahan lama daripada yang instan. Benar. Karena kalau instan tuh kayak gampang naik, gampang turun, kayak naikin layangan, bro. Yo, kayak makan Indomie aja, bro. Indomie kan instan, makan habis 5 menit, 2 jam kemudian kan lapar lagi. Yo, beda sama makan nasi Padang. Bener. Nasi Padang tuh nasi Padang bisa sampai sore, sampai malam malah. Siap. Yo, sampai pagi juga bisa kalau Anda anak kos dan belum dikirim bulanan. Maksa. Jatuhnya maksa. Oke. Jadi itu apa ya? Pembahasan singkat seputar hal yang selalu terjadi, hal yang masih sering terjadi di dunia entertain kita ya, bro. Sebenarnya nggak hanya di entertain sih, di secara keseluruhan Indonesia juga ya. Mahasiswanya segala macam kayak gitu. Nah, teman-teman juga kembali lagi ya, agama tuh merupakan alat juga ya, bro. Iya benar, mendekatkan diri dengan Tuhan. Sama Tuhan tuh udah kayak harga lu bahwa lu harus menjadi kayak rel ya, kayak kereta tuh jalan di rel kan asik kan, sampai tujuan selamat, nggak ada acara ngebut-ngebutan atau gimana gitu. Ya pokoknya segitu aja ya. Udah ada jatahnya masing-masing lah. Benar. Oke. Siap. Pak produser ada pertanyaan lagi nih kayaknya nih. Pak produser ada pertanyaan, Pak? Saya tungguin kok. Kalau ini mungkin buat teman-teman yang mau share kalau misalnya mengenai narkoba atau bisa invite di podcast kita. Oke, bisa. Teman-teman Ekster ini kita membuka peluang buat teman-teman dan seluruh partisi atau teman-teman yang ahli di bidang campaign apa, teman-teman bisa langsung hubungin adminnya di Exterium ID di Instagramnya. Jadi bisa mau sharing-sharing ya? Mau sharing-sharing tentang hal apapun, perjodohan juga nggak ya, bro? Percintaan. Bebas, bro. Bebas ya, pokoknya asal jangan masalah hutang piutang. Kita nggak mau terlibat masalah. Jangan masalah yang kemarin baru pulang dari Timur Tengah. Kalau itu nanti ada di podcast berikutnya, bro. Yang akan pasti lebih seru. Jangan yang kontroversial lah. Kalau bisa yang edukasi, happy gitu kan, lebih oke gitu. Jadi bisa bekerja sama mungkin ya, ibaratnya gitu dengan Akster. Kita sharing-sharing lah kepada teman-teman Aksterian tentang seputar kehidupan, percintaan, mungkin pekerjaan. Benar. Dan pokoknya merchantnya Ekster itu semuanya up to date, bro. Up to date. Jadi mau apa aja yang tadi udah kita bilang tuh semua ada. Yang penting teman-teman jangan lupa follow dan subscribe nih channelnya kita, karena biar kita bisa membangun inspirasi dan hidup dari AdSense. Dan benar banget. Tolong iklannya jangan di skip, loncengnya dinyalain nih. Padahal belum ada iklan ya sekarang. Padahal belum ada iklan. Tapi pede aja. Bro. Menuju 42 jam, bro. Karena bro 42 jam biar kita 42 jam recordnya kita biar kita bisa dapat iklan. Gitu. Oke. Siap. Bisa langsung closing. Iya, segitu dulu mungkin ya pembahasan singkat kita mungkin karena pembahasannya sudah habis dan sebenarnya ini syutingnya dadakan. Oke teman-teman, besok kita ada event di episode selanjutnya lah di YouTube ya. Selanjutnya yaitu mukbang. Teman-teman jangan lupa pantengin terus di Ekster Studio dan di Exterium ID di Instagram pastinya. Atau di website www.exteriumid.com. Oke, sampai ketemu lagi. Salam sehat selalu dan kembali
Sampai jumpa lagi di Akstrian Podcast. Kabeh dulu.